Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada cara bagi kami dapat bertumbuh secara iman. Hanya dengan percaya kepadamu dan mau taat kepada apa yang kau katakan dalam kehidupan setiap kami. Itulah menjadi satu kekuatan kami untuk kami terus berjalan bersama Tuhan, mengiring Engkau dan bertumbuh dalam kehidupan rohani kami. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, kembali kami membuka hati kami seluas-luasnya. Ketika firman Tuhan diberitakan, bila kebenaran firman-Mu itulah yang menguasai hati setiap kami. Menguasai seluruh kehidupan setiap kami. Sehingga kami bukan sekedar menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang berkenan kepadamu, mempermuliakan namamu, dan sungguh-sungguh menjadi berkat dalam kehidupan kami dalam dunia ini. Itulah sebabnya kami datang kepada Tuhan, kami memohon, berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Serta juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan kelemahan yang ada, Tuhan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Menyampaikan setiap isi hati-Mu bagi setiap kami. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan itulah isi hati-Mu yang akan disampaikan bagi setiap kami. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Bila setiap kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah meneropong iman lewat kisah pohon arah. Dan kita akan menelusurinya dalam Injil Markus pasal yang ke-11. Kita akan membukanya saudara, baik Alkitab fisik maupun gadget saudara. Kita membaca secara bergantian ayat 12 sampai ayat ke-25 saudara. Markus pasal 11 ayat 12 sampai ayat ke-25, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang genap dan silakan saudara membacakan bagian ayat yang ganjil. Markus 11 ayat 12 hingga ayat yang ke-25. Baik, kalau sudah menemukannya masing-masing, saya akan membacakan ayat-ayat yang genap demikian firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah mereka meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Murid-muridnya pun mendengarnya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka mencari jalan untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut kepadanya karena seluruh orang banyak takjub kepada pengajarannya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Ya, sebagai jawaban firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa kisah Yesus mengutuk pohon ara ini adalah sebuah kisah yang membuat begitu banyak orang kesal terhadap Yesus, saudara. Mengapa, saudara? Karena Yesus seakan-akan dia menghukum sebuah pohon yang tidak bersalah. Kalau sudah memperhatikan di ayat 13, sana dikatakan jelas sekali gitu ya, dikatakan bahwa sebab memang bukan musim buah arah. Markus pun juga mencatat demikian. Sebab saat itu bukan musim buah arah.
Dan orang katakan sangat jelas sekali kalau memang bukan musim buah ara, maka jelas tidak ada buah ara saat itu. Kenapa Yesus harus marah terhadap buah ara ini? Masakan karena Yesus merasa lapar dan kemudian tidak mendapati ada buah dari pohon ara ini. Kemudian membuatnya menjadi marah dan dendam dan bahkan juga menghukum pohon ara ini, saudara. Saudara, kalau kita bisa melihat kemudian pada akhirnya, saudara, peristiwa itu kemudian berlanjut ya ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam bait suci di sana, maka kemarahan Tuhan Yesus seakan-akan mulai berlanjut lagi. Karena bukan hanya kemarahan ditujukan kepada pohon ara yang tidak berbuah ini, tetapi kemudian Yesus kemudian marah kepada orang-orang yang ada di bait suci. Dan dikatakan di sana bahwa Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di bait suci, gitu ya. Dan kemudian meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati itu kemudian dibalikkan semuanya. Sebuah kemarahan besar, saudara. Dua kemarahan yang kemudian bertubi-tubi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Marah terhadap pohon ara yang tidak berbuah. Dan pohon itu kemudian dikutuk. Kemudian dilanjutkan dengan kemarahan yang kedua. Masuk ke bait suci, marah kepada orang-orang yang ada dalam bait suci. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan bagi setiap kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah ada kaitan antara kemarahan Yesus yang pertama terhadap pohon ara yang tidak berbuah ini. Dengan kemarahan Yesus terhadap orang-orang yang ada dalam bait suci ini, saudara. Maka saudara, keberatan-keberatan itu kemudian bermunculan di mana-mana, saudara. Ada begitu banyak orang-orang yang keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Salah satu orang yang kemudian tokoh yang kemudian menyatakan keberatannya itu dinyatakan dalam sebuah buku. Dialah Bertrand Russell. Dalam satu bukunya Why I Am Not a Christian, ya, mengapa saya tidak mau menjadi seorang Kristen, ya. Salah satu alasan dia menjelaskan bahwa mengapa dia tidak menjadi orang Kristen adalah karena tindakan Yesus yang tampaknya kejam ini. Jadi dia menganggap bahwa Yesus mengutuk pohon ara itu adalah sebuah tindakan yang kejam. Jelas pohon ini pohon yang belum musim buah ara. Jelas kalau tidak ditemukan buah ara tidak ada masalah. Tetapi mengapa gara-gara Yesus lapar kemudian Yesus kemudian mengutuk pohon ini yang tidak berbuah, saudara. Dan kemudian keberatan-keberatan lain dimunculkan oleh beberapa orang. Dan mereka menyatakan keberatan dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah sebuah tindakan menghambur-hamburkan kuasa ilahinya untuk sesuatu yang tidak berguna. Seperti mengutuk pohon ara yang tidak berbuah ini. Kalau kuasa Tuhan Yesus nyatakan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati mungkin gitu ya. Memberi makan dengan segala macam mujizat. Wah, bukankah itu kuasa ilahi yang luar biasa dan berguna, tetapi katakan Tuhan melakukan sesuatu hal yang gak berguna sebenarnya. Menghambur-hamburkan kuasa ilahinya untuk sesuatu yang gak berguna, bahkan sesuatu yang tidak bersalah seperti pohon ara ini. Saudara, itu keberatan-keberatan yang seringkali dimunculkan oleh begitu banyak orang terhadap tindakan Tuhan Yesus. Tapi saudara juga banyak juga penafsir-penafsir Alkitab dan juga pakar-pakar Alkitab kemudian mencoba tanda kutip membela apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini. Dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang wajar dilakukan oleh Tuhan Yesus. Misalnya seorang teolog bernama F.F. Bruce. Dia mengutip satu tulisan yang ditulis dari W.M. Christie. Ya, satu tulisan kuno dengan judul Palestine Calling, saudara. Dan Christie ini memang dengan sengaja dia mengobservasi kondisi Palestina. Dan salah satu catatan dalam buku itu, ya, Christie mengumumkan bahwa biasanya di bulan Maret, saudara, ya, di bulan Maret, maka memang pohon-pohon ara yang ada di Palestina itu akan mulai bersemi daunnya di bulan Maret. Dan seiring dengan berseminya pohon-pohon itu dengan daun-daun yang ada, muncullah kuntum-kuntum atau kuncup-kuncup buah yang kecil. Dan bentuknya itu seperti almond, ya, seperti buah almond hijau yang masih kecil, saudara. Maka saudara, buah-buah kecil yang muncul itu ya oleh para petani atau mungkin orang-orang yang sedang lewat ya, mereka bisa memetiknya kalau mereka lapar dan mereka bisa memakan sebagian buah-buah itu. Dan kalau peristiwa Yesus mengutuk pohon ara ini adalah satu peristiwa sebelum Paskah, maka jelas saudara, kurang lebih peristiwa itu terjadi sekitar bulan Maret itu, saudara. Maka saudara, kalau di bulan Maret itu
sebuah pohon ara itu ketika kemudian memunculkan daun-daunnya saja, tetapi tidak memunculkan kuntum-kuntum kecil gitu ya dari buah itu, maka dapat dipastikan oleh orang-orang pada masa itu adalah bahwa pohon ini nggak akan berbuah. Itu observasi yang dilakukan oleh seorang W.M. Christie, saudara. Dan dari situlah kemudian kalau kita bisa melihat dalam catatan ini, dalam Markus 11 ayat 13, ketika dikatakan bahwa dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun itu, Yesus mendekatinya untuk menemukan apa-apa selain daunnya. Jelas ya, Tuhan ingin mencari kuntum-kuntum buah ara itu sebenarnya. Dan jelas Tuhan Yesus mendekati buah ara itu untuk menemukan buah itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak menemukan buah ara itu, saudara. Maka saudara dengan demikian katakan sangat wajar. Katakan bahwa Tuhan Yesus pada akhirnya mengutuk pohon ara yang kelihatannya subur itu. Tetapi sebenarnya tidak produktif sebagaimana sebenarnya dan sebagaimana seharusnya, saudara. Tapi saudara, lebih dari semua penjelasan-penjelasan apapun yang dikatakan oleh pakar-pakar Alkitab yang ada, sebenarnya ada satu poin yang penting di sini, saudara. Di sini Tuhan Yesus ingin membuat sebuah bahasa simbolik gitu ya. Sebuah metafora atau sebuah ilustrasi dengan menggunakan objek pohon ara ini yang tidak berbuah, saudara. Satu hal yang wajar kalau kita bisa menyadari bahwa bahkan nabi-nabi dalam perjanjian lama sekalipun, ketika mereka menyampaikan pesan ilahi dari Allah, saudara, bahkan Tuhan menyuruh dengan apa? Dengan peragaan. Baik itu dengan menggunakan benda-benda mati ataupun juga dengan menggunakan makhluk hidup. Misalnya seperti Musa ketika diperintahkan Tuhan gitu ya, memakai tongkat, kemudian tongkat itu ada ular tedung gitu ya. Itu menjadi sebuah simbolik, satu bahasa simbolik. Setiap orang yang memandang kepada ular itu mereka akan diselamatkan. Sebuah bahasa simbolik yang ingin disampaikan oleh Tuhan lewat sebuah tongkat dengan ular tedung, saudara. Atau mungkin Nabi Yehezkiel, kalau saudara membaca, Nabi Yehezkiel itu banyak sekali peragaan-peragaan dilakukan. Membangun tembok dari batu bata, gitu ya, harus tidur di sana dan sebagainya. Saudara, kita bisa melihat bagaimana itu bahasa-bahasa simbolik yang disampaikan melalui firman Tuhan. Dan itu menjadi satu hal yang wajar dilakukan oleh para nabi-nabi. Dan bahkan bagian yang ekstrim kalau kita bisa melihat dalam perjanjian lama, saudara, kalau kita perhatikan. Bahwa Allah sendiri juga memakai apa? Seorang nabi Hosea untuk apa? Menikahi Gomer, seorang perempuan sundal. Dan itu menjadi satu pesan ilustrasi ilahinya. Untuk menyatakan kasih Allah kepada orang yang tidak layak dikasihi. Dan begitu banyak ilustrasi yang disampaikan oleh para nabi-nabi pada zaman perjanjian lama, saudara. Demikian juga ketika Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi, satu bahasa simbolik melalui perumpamaan tentang Yesus mengutuk pohon ara ini. Ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam bagian ini. Jadi pertanyaan bagi setiap kita, pesan apa yang sedang ingin disampaikan oleh Yesus dalam bagian ini? Maka saudara mengutip Timothy Keller, saudara. Maka Timothy Keller ketika dia membahas bagian ini, dia mengatakan demikian. Dia katakan bahwa pohon ini menjadi sebuah metafora yang sempurna untuk Israel. Dan selain itu juga bagi mereka yang telah mengklaim sebagai umat Allah tetapi tidak berbuah bagi dia. Saudara, ini pesan yang luar biasa. Satu pesan bagaimana disampaikan bukan hanya kepada orang-orang Israel pada masa itu. Tapi pesan yang sangat-sangat dinyatakan juga bagi setiap kita pada masa kini, gereja Tuhan, saudara. Bagi setiap kita yang mengklaim kita adalah umat Tuhan, gerejanya, yang pada akhirnya sebenarnya kita tidak berbuah bagi dia, saudara. Kita tuh seakan-akan menjadi orang-orang yang penuh dengan apa? Daun-daun aktivitas-aktivitas rohani. Itulah kehidupan orang yang tidak berbuah. Penuh dengan daun-daun aktivitas rohani, tetapi kehidupan kita tidak memiliki buah-buah pertobatan dan buah-buah rohani yang bisa dinikmati oleh Allah dan oleh sesama, saudara. Dengan kata lain, saudara, Yesus ingin mengatakan bahwa begitu banyak orang-orang Israel pada masa itu dan begitu banyak orang-orang Kristen pada masa kini, mungkin mereka terjebak dengan sebuah keagamaan yang kosong. Ritual-ritual keagamaan yang mereka kerjakan, tetapi semuanya kosong dan penuh dengan kemunafikan. Dan itu terjadi
Itu banyak orang-orang Kristen pada akhirnya mereka membanggakan kehidupan rohani mereka. Dan seakan-akan itu menjadi satu bagian yang menjadi satu hal yang perlu dibanggakan pada orang-orang di luar sana. Tetapi dalam kehidupannya mereka mungkin menjadi orang-orang yang suka menghakimi, suka cari-cari kesalahan orang lain. Dan kemudian selalu mengukur kebenaran orang lain itu berdasarkan kebenaran diri sendiri. Dia selalu menilai orang lain berdasarkan dirinya sendiri, bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Setelah itu menjadi satu bagian dalam kehidupan orang-orang percaya, atau orang-orang yang mengaku diri mereka Kristen, yang mungkin sebenarnya sama seperti pohon ara yang tidak berbuah ini, saudara. Yang tampaknya subur daunnya, tetapi tidak ada buah sama sekali. Saudara, kalau kita melihat satu hal yang menarik bahwa kisah Yesus mengutuk pohon ara itu kemudian seakan-akan diinterupsi dengan kisah Yesus mengucikan bait Allah atau Yesus menyucikan bait suci, saudara. Dan penyucian bait Allah ini tentu saja adalah satu tindakan yang langsung. Jikalau Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, itu adalah sebuah bahasa simbolik, saudara, yang disampaikan kepada Israel, kepada setiap kita, saudara. Tetapi ketika Yesus menyucikan bait Allah ini, itu adalah sebuah tindakan langsung. Tuhan ingin menyatakan satu implementasi itu ya dengan apa yang sudah dia sampaikan itu ya. Dan itu menjadi satu bagian di mana kemudian kita bisa melihat Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa peristiwa begitu Tuhan Yesus menyucikan bait suci itu adalah untuk menunjukkan dan mencerminkan bagaimana bobroknya moral para agamawan yang ada di bait suci. Dan disitulah Tuhan Yesus ingin mengatakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya dalam kehidupan mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka dapat dikatakan bahwa bila peristiwa pengutukan pohon ara itu adalah sebuah peringatan, maka penyucian bait suci itu adalah perwujudan dari peringatan itu, saudara. So, di sini kita bisa diingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam ilustrasi pohon ara yang tidak berbuah ini tentu saja menegur setiap kita, gereja Tuhan pada khususnya. Yang mungkin setiap kita perlu mengevaluasi apakah kita terlalu sibuk dengan segala aktivitas-aktivitas yang terkesan kita katakan rohani. Karena dikerjakan di dalam gereja, oleh lembaga gereja, lembaga keagamaan Kristen. Dengan setiap kegiatan yang begitu banyak yang dilakukan itu, saudara. Tapi seringkali mungkin bisa jadi kegiatan-kegiatan itu tidak pernah menumbuhkan kerohanian seseorang. Karena pada akhirnya itu tidak berdampak pada pertumbuhan rohani dan tidak memunculkan buah-buah rohani dalam aktivitas tersebut, saudara. Maka gereja seringkali mulai sibuk dengan segala kegiatan. Tetapi makin sibuknya kegiatan, ironisnya adalah jemaat makin kering rohaninya. Tidak ada perubahan karakter sebagai sebuah buah pertobatan itu secara nyata. Akhirnya saudara, dampak dari semua aktivitas-aktivitas kerohanian itu yang kosong itu kemudian ditunjukkan lewat apa yang dialami oleh pohon ara yang telah dikutuk itu. Dikatakan di ayat ke-20 bahwa pohon itu kering sampai ke akar-akarnya. Itulah dampak kehidupan yang sebenarnya secara kamuflase kelihatannya rohani. Tetapi tidak benar-benar rohani. Kering sampai pada akar-akarnya. Tapi menariknya saudara, di ayat ke-21 kemudian, ya, katakan di sana, lalu teringatlah Petrus dan berkata kepada Yesus, dan dia berkata bahwa Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Itu dikatakan oleh Petrus. Tapi apa jawaban dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab mereka, katakan, percayalah kepada Allah. Saudara, kalau kita bisa katakan bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus dan Tuhan Yesus ini seakan-akan kayak tidak menyambung gitu ya satu dengan lainnya. Petrus itu secara konteks lihat, aduh ya pohon yang kamu kutuk itu Tuhan ya udah kering Tuhan. Tapi kemudian Tuhan katakan percayalah kepada Allah. Tapi saudara, perkataan Tuhan Yesus inilah menjadi inti pesan yang ingin disampaikan sebenarnya lewat Tuhan Yesus dalam bahasa simbolik itu mengutuk pohon ara ini. Tuhan dikatakan bagi setiap kita, percayalah kepada Allah. Jadi kalau Tuhan Yesus kemudian dalam tindakan mengutuk pohon ara itu menjadi sebuah metafora terhadap kehidupan rohani yang kosong dan yang mati itu, ya, maka
Ketika Tuhan Yesus bahkan juga ketika dia menyucikan bait suci itu, ya, maka itu adalah sebuah tindakan bagaimana kehidupan rohani orang-orang di bait suci itu. Yang pada akhirnya mereka pun juga menunjukkan kerohanian yang kosong dan mati itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah sebenarnya. Meskipun secara ritual mereka datang ke bait suci. Secara ritual mungkin mereka imam-imam itu melayani di bait suci. Secara ritual orang-orang berbondong-bondong dari mana mereka datang ke bait suci. Atau mungkin juga bagi setiap kita. Kita datang dari berbagai tempat. Di Denpasar, di Kute, Jimbaran, Nusa Dua gitu ya. Kita merelakan sejumlah ongkos-ongkos tertentu supaya kita bisa datang beribadah di rumah Tuhan. Tapi Tuhan katakan, ritual-ritual itu adalah sebuah ritual kemunafikan. Karena pada dasarnya engkau tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Engkau tidak peka kepada apa yang jadi kehendak Tuhan. Itulah mengapa mereka tidak peka. Ketika mereka melihat bagaimana bait suci sudah mulai dikotorin gitu ya. Dengan para penukar-penukar uang, dengan pedagang-pedagang merpati. Dan itu menjadi satu hal yang membuat orang, mengapa tidak ada satupun orang yang kemudian merasakan keresahan bagaimana bait suci itu kemudian dikotori dengan hal yang demikian ini. Saudara, kepekaan itu harusnya ada dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya ketika Tuhan mengatakan percayalah kepada Allah. Itu menjadi satu hal yang menunjukkan bahwa kehidupan rohani itu adalah kehidupan yang tidak akan pernah terlepas dari iman percaya kita kepada Tuhan. Saudara mengutip seorang teolog R.C. Sproul. Ya, saya mengutip dan dalam khotbahnya dia mengatakan demikian, saudara. Menaruh iman kita kepada Tuhan bukanlah suatu pilihan agama yang kita pilih untuk menjadi spiritual atau memiliki semacam relasi pribadi dengan Yesus. Beriman kepada Tuhan adalah kewajiban setiap makhluk rohani ciptaannya. Hal ini merupakan perintah moral dan etika serta kewajiban rohani. Karena tidak beriman kepada Tuhan berarti melanggar integritas firman-Nya, janji-janjinya dan karakternya. Dan poin yang terakhir itu yang saya suka katakan sana. Apa alasan pembenaran kita? Apa pembenaran yang ada sehingga makhluk ciptaan Allah yang kekal itu berani untuk tidak mempercayai firman penciptanya. Dan bagi setiap kita ditantang pada hari ini. Apakah kita menjadi pribadi yang benar-benar percaya kepada Allah itu, saudara? Di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah pemisahan. Pribadi yang percaya kepada Allah, pribadi yang sepertinya percaya kepada Allah, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Di mana posisi setiap kita? Dan ketika Tuhan Yesus berkata percayalah pada Allah, kemudian Tuhan Yesus memberikan dua tanda orang yang beriman atau percaya pada Allah itu. Dan tanda pertama itu dikatakan lewat sebuah ilustrasi tentang doa dengan penuh iman. Itu ada di ayat ke-23 dan ayat ke-24. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Saudara, ayat ini adalah sebuah ayat yang favorit, saudara. Orang Kristen sebenarnya sangat suka dengan ayat ini. Saya akan bacakan bagi kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Ayat favorit bagi sebagian banyak orang Kristen tuh ya, pada masa kini tentu saja saudara. Dan mungkin juga seringkali dipakai kemudian oleh orang-orang Kristen, tapi keluar dari konteksnya saudara. Sayangnya demikian. Karena apa? Karena kemudian perkataan-perkataan itu menjadi satu hal yang diklaim ya. Saya mengklaim asal aku percaya, gak bimbang apa yang aku doakan, apa yang aku pikirkan, gitu kan, maka aku pasti akan menerimanya. Luar biasa saudara itu ya. Maka kemudian mulai diajarkan, kamu mau apa? Kamu mau mobil ya. Coba kamu bayangkan mobil itu ya. Jangan cuma bayangkan mobil ya, nanti kamu salah ya, dapatnya bemo nanti. Bayangkan mobil apa ya, merek Porsche misalnya gitu ya. Warnanya apa? Merah, italik dan sebagainya lah ya. Fokus, percaya, yakin, jangan bimbang, kamu akan menerimanya. Apakah benar demikian saudara?
Saudara, saya mau katakan bahwa sebenarnya keyakinan-keyakinan demikian itu adalah bermula dari apa? Pengajaran dari New Age Movement, gerakan zaman baru yang sebenarnya mulai muncul tuh ya, dan kemudian dalam gerakan zaman baru itu kemudian mulai menyasar dunia sekuler, dunia bisnis, belum menyasar ke gereja Tuhan sebenarnya. Dan dalam gerakan ini tuh ya, ada banyak pengajaran, tetapi secara khusus dalam gerakan ini juga mengajarkan bahwa diri kita itu secara pribadi itu punya kuasa. Karena jelas dalam New Age itu mengatakan aku adalah Allah, ya kan? Aku Allah. Kalau aku Allah, aku punya kuasa. Diri kita itu punya kuasa untuk apa? Mengubah apa yang kita fokus pikirkan. Ada kekuatan dalam pikiranmu yang mampu mengubah sebagaimana yang kamu inginkan. Ini pengajaran dari New Age Movement. Dan itu diajarkan dalam dunia sekuler pada awalnya, saudara. Dunia bisnis, dan bahkan juga mungkin saat ini saya juga menemukan di dalam beberapa dunia marketing, saudara. Saudara mungkin akan ditawarkan untuk membaca buku-buku demikian, ya. Fokus kepada pikiranmu, ya. Kalau kamu fokus, kamu pikir kamu bisa, kamu dapat, kamu pasti berhasil. Ya, jadi itu menjadi satu hal. Ya, dan kemudian katakan bahwa Anda tinggal membayangkan, visualisasikan itu dalam pikiranmu. Fokus pada apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ingin ubah, maka yakinlah kuasa positif yang ada dalam dirimu itu akan membuat engkau akan menerimanya. Dan saudara, kalangan-kalangan Kristen kemudian mulai mengadop itu di gereja. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa ada ayatnya. Yesus juga berkata yang sama. Berarti apa yang diajarkan adalah satu pengajaran yang alkitabiah bagi mereka. Dan kemudian dalam sinkretis dengan New Age Movement inilah yang kemudian membawa begitu banyak orang-orang Kristen salah gitu kan. Dan mengklaim bahwa Yesus mengajarkan yang sama. Percaya maka kamu bisa mengubah gunung. Dan bahkan percaya apa yang kamu pikirkan itu kamu pasti akan menerimanya. Saudara, kalau kita bisa melihat bahwa menanggapi fenomena-fenomena sinkretis seperti ini dan salah tafsir Alkitab ini. Maka kita perlu benar-benar memahami. Dalam konteks ini jelas Tuhan Yesus ingin berbicara tentang apa? Tentang kerohanian yang kosong. Tidak setia kepada Allah. Kemunafikan. Tidak percaya kepada Allah. Itulah yang ingin dibicarakan oleh Tuhan Yesus dalam bagian firman Tuhan ini. Itulah mengapa Tuhan Yesus menekankan lebih awal. Katakan percaya kepada Allah. Bukan percaya kepada pikiranmu. Bukan percaya kepada kemampuanmu. Percaya kepada Allah. Artinya saudara, maka di sini kita bisa melihat benar-benar Yesus ingin membandingkan. Ada orang-orang yang memang beriman kepada Dia. Kalau seseorang itu beriman kepada Yesus, percaya kepada Allah, saudara. Mereka adalah orang-orang yang bukan sekedar mereka percaya dalam ucapan bibir mereka. Tetapi dalam kehidupan mereka, mereka sepenuhnya menyerahkan seluruh kehidupannya. Dia menyerahkan seluruh kehendaknya kepada apa yang menjadi kehendak Yesus. Bukan kehendakku yang jadi, itu katakan Tuhan. Tapi kehendakmu Tuhan. Itu percaya kepada Allah, saudara. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, mereka mungkin juga melakukan aktivitas-aktivitas rohani tertentu. Mereka seperti orang Kristen. Mereka mungkin seperti berdoa. Mereka mungkin memuji nama Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal dengan tujuan. Bila kehendakku yang jadi, bukan kehendakmu. Itu dua pembedaan yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengaku diri mereka Kristen, saudara. Maka percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, itu ada satu poin yang penting untuk kita bisa melihat di sini. Kita tidak memakai Yesus menjadi alat untuk mencapai keinginan kita. Karena begitu kita memakai Yesus menjadi alat untuk mencapai apa menjadi keinginan kita, maka disitulah kita bisa tahu bahwa itu sebuah tanda kerohanian yang kosong dan palsu. Dan gambaran Tuhan Yesus dengan satu simbolik tentang pohon ara yang lebat daunnya itu saudara. Tetapi tidak ada kuntum-kuntum buah satupun itu. Menjadi satu ilustrasi yang tepat yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menyatakan orang-orang dalam kerohanian yang kosong ini. Orang-orang yang penuh dengan kemunafikan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, saudara. Maka saudara, kita bisa melihat bahwa ayat ini satu ayat yang menekankan bagi setiap kita. Ketika kita berdoa, kita percaya kepada Allah.
percaya kepada apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Apapun yang kita percaya itu tentu saja jadi satu hal. Bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah. Karena kita sudah percaya kepada Allah. Dan itu adalah satu hal yang pasti juga mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita, saudara. Saudara, yang kedua, kemudian Tuhan Yesus mulai berbicara tentang tanda iman yang kedua itu adalah satu tindakan mengampuni. Dan itu dikatakan di ayat yang ke-25, saudara. Dan di sini juga dicatat ayat yang ke-26. Ya. Katakan ayat ke-25, apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya kamu menyimpan kesalahan seorang, supaya Bapamu yang di sorga juga mengampuni kesalahanmu, saudara. Maka saudara, ketika kita katakan aku beriman kepada Allah, maka seharusnya perkataan ini terwujud dalam sebuah tindakan kita yang bisa mengampuni sesama. Terkadang saudara, memang saya juga mengakui sulit sekali mengampuni seseorang yang menyakiti hati setiap kita. Apabila itu terjadi bahkan berulang-ulang dalam kehidupan setiap kita. Bukan cuma menyakiti hati, menyakiti secara fisik tubuh kita, saudara. Itu menjadi satu bagian yang membuat kita merasa bahwa kita sangat-sangat sulit mengampuni orang lain yang telah mencelakakan kita dan bersalah terhadap kita, saudara. Tetapi saudara, saya mau katakan bahwa mengampuni ini adalah satu tindakan di mana itu satu kehendak Tuhan atas kehidupan setiap kita. Karena mengampuni pada akhirnya menjadi bukti bahwa kita telah merasakan pengampunan Allah atas dosa-dosa kita terlebih dahulu. Bagi setiap kita yang telah merasakan kasih Allah yang telah mengampuni dosa kita. Bagi kita yang benar-benar merasakan itu, maka mau gak mau, kita menjadi orang yang bisa mengampuni orang lain. Karena kita telah diampuni oleh Allah terlebih dahulu, saudara. Saudara, yang menarik adalah ayat ke-26. Ayat ini diberikan tanda kurung, saudara. Dan menjadi ayat yang memang bukan berasal dari teks aslinya, karena tidak ada di teks aslinya. Dan itu ditambahkan oleh gereja di abad-abad awal, saudara. Tetapi menjadi satu poin yang penting di sana, katakan di sana, tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Wow, luar biasa, ya. Gereja pada masa itu menekankan tentang masalah pengampunan, di tengah-tengah masalah penganiayaan terhadap gereja. Mungkin banyak orang Kristen kepahitan tidak bisa mengampuni orang-orang di luar sana yang telah mencelakakan mereka. Tapi gereja Tuhan katakan, jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi di sini menjadi sebuah peringatan keras sebenarnya, saudara. Bahwa mengampuni adalah tindakan rohani. Dan itu berkaitan erat dengan bagaimana relasi kita dengan Bapa di sorga. Dunia sekuler, psikologi mungkin mengatakan, kamu harus mengampuni. Supaya apa? Supaya luka-luka batinmu tersembuhkan. Oke, it's okay, tidak apa. Tapi bukan itu prinsip mengampuni. Mengampuni itu bukan supaya kamu merasa happy, kamu merasa tenang, kamu merasa bahagia, luka-lukamu tersembuhkan. Bukan cuma sekedar itu. Mengampuni adalah tindakan rohani. Kalau tindakan rohani itu selalu berkaitan dengan Tuhan. Dan itu berkaitan dengan relasi kita dengan Bapa di sorga. Artinya kalau kita nggak bisa mengampuni, kembali. Kita tidak punya iman kepada Allah. Itu memang dikatakan kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kamu. Bukan Bapa di surga dendam terhadap kita, saudara, bukan. Tapi memang karena kita tidak punya relasi dengan Tuhan, kita nggak bisa mengampuni. Karena memang kita nggak punya relasi dengan Tuhan. Kalau kita punya relasi dengan Allah Bapa di surga, maka kita melimpah dengan ungkapan syukur. Karena kita pernah berdosa besar di depan Tuhan dan Tuhan telah mengampuni kita. Dan menjadi satu cara secara rohani kita bisa mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Maka saudara, kalau kita bisa melihat, kita ringkaskan bahwa tindakan kemarahan Yesus dengan mengutuk pohon ara, bahkan juga kemarahan Tuhan Yesus di bait suci itu mungkin dianggap berlebihan bagi sebagian orang. Tapi di sini saya mau katakan bahwa bukankah kita perlu ditegur dengan keras seperti ini, supaya kita sadar kita tidak terlena dengan kehidupan rohani kita yang sudah mulai suam-suam. Dan kita pikir kehidupan rohani kita baik-baik saja. Bahkan mungkin juga Tuhan membawa kita ke dalam sebuah padang gersang, saudara. Padang gurun gersang.
Mungkin itu cara Tuhan pakai bagi setiap kita. Ketika kita mungkin diperhadapkan kenapa ada masalah ini bertubi-tubi dengan masalah. Dan kita seakan-akan merasakan kering secara rohani. Tapi kekeringan itu menjadi satu cara Tuhan untuk menegur kita dengan keras. Agar kita kembali kepadanya. Itulah mengapa sebelum kita terlambat. Saya mengajak setiap kita untuk kita mengevaluasi diri kita masing-masing, saudara. Sungguh-sungguh kembali kita mulai merenungkan, kita memikirkan kehidupan rohani kita. Apakah kita dalam kehidupan ini kita menjadi seperti pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan ini. Berdaun lebat, tidak ada buah sama sekali. Atau kita sudah menjadi pohon ara yang berbuah dan buah itu bisa dinikmati oleh Allah sendiri. Dan bisa dinikmati oleh orang-orang sesama di sekitar kita. Menjadi berkat bagi mereka. Pertanyaan itu kembali kepada setiap kita. Karena jawaban itu ada dalam hati setiap kita. Di hadapan Tuhan kita tidak bisa berbohong. Seberapa jauh iman kita. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan terima kasih karena Engkau kembali menegur kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Satu teguran yang keras bagi setiap kami Tuhan. Dengan sebuah metafora pohon ara yang Tuhan kutuk. Dan untuk mengingatkan bagi setiap kami agar kami sungguh-sungguh mewaspadai kehidupan rohani kami. Kami memang mungkin orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan. Tetapi dalam perjalanan rohani kami bersama dengan Tuhan, seringkali kami jatuh bangun. Iman kami menjadi lemah dan menjadi suam oleh begitu banyak aktivitas-aktivitas dalam kehidupan kami yang membawa kami semakin bukannya mendekat kepada Tuhan, tapi membawa kami perlahan-lahan kami semakin menjauh daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan kembali menegur kami, mengingatkan kami seberapa berimannya kami kepadamu Tuhan. Seberapa bergantungnya kami kepadamu. Seberapa kami percaya bahwa kehendak-Mu itu yang terbaik dalam kehidupan setiap kami. Tuhan tolong setiap kami yang lemah ini. Agar kami dapat berjalan bersama-Mu. Mengiring Tuhan. Menjadi berkat lewat buah-buah pertobatan dan buah-buah rohani. Yang bisa kami bagikan kepada sesama di luar sana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.